Kalian punya budget 2 juta tapi pengen punya smartphone gaming yang sebenarnya mungkin smartphone ini bisa jadi pilihan kalian. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. Kenalin, ini adalah Sony Xperia XZ2, salah satu mantan flagship di tahun 2018. Ya, kalian gak salah dengar, ini adalah salah satu mantan flagship yang tidak resmi masuk ke Indonesia. Ya, walaupun begitu, flagship yang satu ini menurut gue apa ya? Bisa dibilang salah satu flagship yang ada tapi berasa nggak ada gitu. Oke, kita bahas ke sisi desainnya dulu. Desain dari Sony Xperia XZ2 menurut gue salah satu desain smartphone yang paling anti mainstream. Dimana pada zaman itu layar smartphone itu masih 18:9 aspek rasionya. Kemudian kita ke bagian belakangnya, ini adalah salah satu desain yang anti mainstream banget. Dimana peletakan fingerprint itu ada di tengah. Otomatis kita harus beradaptasi ketika kalian punya smartphone yang satu ini. Oke, sekarang kita putar-putar smartphone-nya dulu. Di bagian kanan itu rame banget. Di sebelah kanan ada tombol power, tombol volume up and down, dan satu lagi ada tombol shutter kamera. Kemudian di sisi sebelah kiri itu kosong. Kemudian di sisi atas ada SIM card slot yang sayangnya cuma single SIM dan ada slot untuk micro SD. Dan di sebelahnya ada mikrofon. Kemudian untuk di bagian bawahnya ada port USB Type-C dan mikrofon. Ya, ada salah satu hal yang nggak ada di smartphone ini, yaitu jack audio 3,5 mm. Jadi otomatis kalau kalian punya smartphone ini, harus punya yang namanya USB Type-C to 3,5 mm headphone jack dongle. Nah, untuk bagian depannya ada layar sebesar 5,7 inch Full HD Plus dengan aspek rasio 18:9 dan memiliki panel IPS. Nah, uniknya di smartphone ini walaupun IPS, dia punya banyak sekali fitur yang mungkin pada saat itu salah satu layar IPS yang paling bagus dibandingkan smartphone Android lainnya pada saat itu. Yaitu ada HDR, kemudian juga ada X Reality Engine dan Triluminous Display. Nah, untuk proteksi layarnya udah pakai Corning Gorilla Glass di bagian depan dan bagian belakang. Nah, kalau tadi kita udah bahas desain dan juga layarnya, sekarang kita bahas spesifikasi dari smartphone yang satu ini. Sony Xperia XZ2 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 845 ditandemkan dengan RAM sebesar 4 GB dan internal storage 64 GB. Nah, untuk baterainya sendiri dia pakai baterai sebesar 3180 mAh dengan fast charging Quick Charge 3.0 dan support wireless charging. Iya, ini salah satu smartphone yang sekarang harganya sudah 1-2 jutaan yang sudah support wireless charging. Mungkin smartphone mid-range zaman sekarang kayaknya nggak ada kali ya yang udah support wireless charging. Dan kalau kalian pengen coba fitur wireless charging, kalian harus punya smartphone yang satu ini. Well, di atas kertas spesifikasi dari Sony Xperia XZ2 ini masih, ya bisa dibilang masih cukup powerful di tahun 2021 ini. Nah, gimana dengan performanya? Kita langsung aja coba tes di game Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Nah, untuk game Mobile Legends, dia masih bisa jalan dengan sangat smooth. Dan untuk grafiknya di high dan high frame rate itu nyala. Dan selama bermain ini itu masih enak banget. Kemudian untuk di PUBG Mobile, dia bisa di smooth extreme dan untuk gyroscope-nya itu, aduh ini enak banget, smooth banget gyroscope-nya. Dan menurut gue, ya ini tuh masih playable banget di tahun 2021. Nah, gimana dengan kameranya? Nah, untuk kamera Sony Xperia XZ2 ini dia masih pakai kamera jomblo kayak kalian. Canda jomblo. Ya, Sony Xperia XZ2 ini pakai kamera single dengan resolusi sebesar 19 megapiksel. Dan banyak banget fitur yang dikasih oleh Sony yang sebenarnya bisa dijadikan hal yang diperjualkan sih sebenarnya. Tapi sayangnya karena software dari HP Sony itu tuh, ya Allah, ini tuh software kameranya tuh kayak ya useless banget gitu loh. Sayang aja. Karena kita pikir tuh bahwa Sony itu adalah salah satu produsen
sensor kamera di mana semua brand yang ada di dunia itu banyak banget yang udah pakai sensor dari Sony gitu. Sedangkan untuk HP-nya dia sendiri itu tuh kameranya tuh ampas sebenarnya. Nggak percaya kameranya ampas? Coba lihat foto yang ini. Nah, untuk perekaman videonya dia bisa di 4K 30 fps dan Full HD di 60 frame per second. Nah, uniknya di smartphone ini dia bisa ngerekam HDR, tapi sayangnya untuk fotonya itu nggak ada HDR-nya. Gue kadang bingung juga gitu, ini video bisa HDR, sedangkan fotonya itu tuh nggak ada HDR-nya gitu. Well, untuk hasil videonya menurut gue sedikit smooth karena dibantu dengan Ace yang berbasis gyro, di mana ya sedikit terbantu lah ya daripada Ace yang biasa. Ya tanpa panjang lebar kalian lihat aja videonya kayak gini. 2019 atau 2018? 2019. Tapi yang 2020 ada matte-nya ya? Yang Ada. Yang ini warna matte. Nah, kita masuk ke baterainya. Baterainya ini pakai baterai sebesar 3180 mAh. Dimana di tahun 2021 ini mungkin kecil pakai banget. Selama gue pakai, dia itu seharian bisa ngecas 2-3 kali, tergantung pemakaian kalian. Kalau kalian jor-joran game, pasti ya bakalan ngecas terus. Tapi kalau misalnya kalian pakai buat sosial media aja, pasti ini tuh bisa tahan seharian gitu loh. Dan selama pemakaian gue, yang paling gue kesel adalah ngecasnya. Ini tuh lama banget. 3180 mAh aja itu bisa lebih dari 1 jam. Lebih dari 1 jam. Sedangkan kalau smartphone sekarang itu yang 33 watt aja, ngecas 5000 mAh aja itu cuma 1 jam kurang. Sedangkan ngecas di Sony Xperia XZ2 itu kerasa lama banget karena gue sekarang pakai smartphone yang udah ngecasnya itu lumayan cepat, 33 watt, dan baterainya lumayan besar. Jadi pakai smartphone ini kalian harus sabar-sabar banget yang namanya baterai. Well, fitur unggulan lainnya adalah ngecasnya bisa wireless alias wireless charging. Kalian coba cari HP 2 jutaan yang bisa charger wireless. Cuma ini aja. Ya, walaupun ini adalah smartphone bisa dibilang limbah Jepang, tapi seenggaknya ini masih oke. Wireless charger bisa kalian pamerin ke teman-teman kalian gitu. Ini HP gue tinggal taruh bisa ngecas gitu. Itu tuh keren banget sih sebenarnya. Oke, tadi adalah beberapa hal yang gue rasain selama pemakaian dari Sony Xperia XZ2 selama mungkin hampir udah seminggu. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa hal yang nggak enak dari Sony Xperia XZ2. Kita yang enak-enaknya dulu aja ya. Yang pertama, layarnya ini tuh gonjreng banget. Ini adalah salah satu layar IPS di Android yang paling jernih, paling gonjreng, dan juga ya pokoknya nih enak banget di mata. Yang kedua adalah fitur wireless charging, di mana smartphone 2 jutaan zaman sekarang itu nggak ada yang bisa support wireless charging. Tapi dengan kalian beli Sony Xperia XZ2, kalian bisa cobain yang namanya fitur wireless charging. Kalian pasti bakalan seneng. Yang ketiga adalah kalian bisa merekam video dengan resolusi 4K HDR. Ya, kapan lagi kalian ngerekam video HDR, ya walaupun sedikit rada useless, enggaknya warna yang dihasilkan dari video HDR itu sedikit lebih deep dan lebih gonjreng dibandingkan video biasa. Nah, sekarang kita akan bahas hal yang mungkin rasanya tuh bikin gue gregetan pakai HP Sony Xperia XZ2. Yang pertama adalah semua smartphone Jepang pasti kalau kalian ganti SIM card itu tuh pasti nge-restart dulu baru kalian bisa pakai. Gue nggak tahu alasannya kenapa setiap gue pakai smartphone dari Jepang kayak Sony ini itu tuh selalu ganti SIM card itu selalu restart dulu baru bisa dipakai. Yang kedua, kameranya rada useless. Ya, kameranya walaupun
pakai sensor Sony dan beberapa fitur gimmick lainnya, ya foto-foto dan video dari smartphone ini sebenarnya bisa ditingkatkan dengan software sebenarnya. Tapi sayangnya Sony itu kayaknya nggak terlalu gembar-gembor di sisi software kameranya gitu. Kayak sayang aja gitu, sensor Sony yang biasanya di smartphone lain itu bagus, di smartphone dia sendiri tuh jelek banget hasilnya. Yang ketiga adalah fingerprint sensor. Ya, ini gue paling kesel banget sama fingerprint sensor yang ada di tengah body kayak gini. Biasanya kalau kalian pakai fingerprint tuh pasti rada ke atas gini kan ya, di bagian kamera. Itu tuh paling normal banget. Sedangkan ini kita harus rada begini gitu. Harus tekukin jari gitu. Ya, tekukin jari jadi kayak kesannya kayak ya harus beradaptasi lebih lagi gitu. Tapi ya bikin kesel aja gitu, tiap kali mau buka fingerprint larinya ke kamera, jadi itu tiap hari itu harus bersihin lensanya gitu, jadi ya kesel banget gitu gue. Yang keempat adalah baterai. Yes, baterai 3180 mAh di tahun 2021 kalian harus mikir lagi, karena ya HP-HP zaman sekarang tuh bahkan ada yang 7000 seperti di Galaxy M51, sedangkan 3180 mAh dengan quick charge cuma 3.0 atau 18 watt itu sayang banget sih sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya teknologi pada zamannya itu tuh udah kenceng banget sih 18 watt, dan gue ngerasain pada 2018 pakai quick charge 3.0 itu tuh ngebut banget pada zamannya, sedangkan sekarang udah 33 watt, bahkan ada 125 watt. Ya kalian harus mikir lagi, pakai Sony Xperia XZ2 di tahun 2021 dengan baterai 3180 mAh dan quick charge 3.0. Oke, mungkin sekian aja video kali ini, kita ngebahas Sony Xperia XZ2. Next video kita akan ngebahas kamera performa gaming dari si Sony Xperia XZ2. Dan buat kalian yang pengen request game untuk dimainin di Sony Xperia XZ2, mungkin kayak Genshin Impact atau mungkin PUBG Mobile di settingan paling tinggi, kalian boleh request di kolom komentar aja, pokoknya bebas. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue yang di sebelah sini. Oke, sekian. Dwiki pamit. Have a nice day. Bye-bye. Stay safe.